pencapaian gemilang Rizky Bilar sebagai selebriti muda tanah air mengantar pria kelahiran Medan itu menuju puncak kejayaan di industri hiburan. Pundi-pundi yang ia kumpulkan mampu membuat aktor tampan itu membeli rumah baru dengan harga miliaran rupiah. Belum lama menetap di rumah baru, kejadian mistis justru menghantui kehidupan Rizky Bilar. Benarkah ada makhluk tak kasat mata di rumah baru Bilar? Seperti apa kata ahli Feng Shui tentang rumah baru Bilar? Popularitas Bilar yang semakin melejit pasca bersama Lesti rupanya menuai nyinyiran haters. Rumah mewah yang baru dibelinya dituding hasil gimmick, Bilar pun tak terima. Apa kata Bilar tentang tuduhan settingan yang menyasarnya? Dituding gimmick, dibalas Bilar dengan prestasi. Meraih award di sebuah ajang penghargaan, benarkah kemenangan Bilar tersebut membuat Lesti bangga? Dan benarkah pula Bilar telah siapkan lemari khusus untuk menyimpan piala penghargaannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memiliki rumah mewah di usia muda mungkin menjadi impian banyak orang. Rumah tak hanya tempat nyaman untuk melepas lelah, tapi juga menjadi simbol kerja keras yang bermakna kesuksesan. Kebahagiaan Bilar pada rumah barunya yang mewah tampak jelas lewat raut wajahnya setiap kali menunjukkan hunian miliknya di media sosial. Namun sayang, tak lama pasca kepindahan Bilar, kejadian aneh berbau mistis justru menghampiri. Dalam unggahannya di media sosial, Bilar pun mengisahkan momen mengganjal yang ditemui di rumah barunya, mulai dari barang-barangnya yang hilang dan berpindah tempat, hingga terdengar suara air dari dalam kamar mandi pada tengah malam. Lantas seperti apa teropong Bagiono Prabowo tentang pengalaman mistis Rizky Bilar di rumah barunya? Kalau saya tadi lihat di video bahwa ada beberapa memang tempat di rumah Rizky yang memang kalau boleh dibilang ada hodamnya di situ. Kalau saya perhatikan memang ada titik-titik memang yang penunggunya asli, bukan penunggu yang memang hanya nomaden gitu ya. Kita lihat yang agak lembab ya belakang. Di belakang ini agak lembab. Nah kalau areal yang di belakangnya kaca ini sebelah sini, ini ada pintu. Kalau saya lihat ada penunggunya. Cuma dia kalau terang dia merasa biasa. Coba kalau ini gelap, itu beda. Nah di sini nih areal belakangnya, di belakang samping sini. Nah itu ada, memang ada. Tapi menurut saya nggak ganggu sih sebenarnya. Cuma kalau ke kamar mandi nggak usah kencang, kedebuk gitu. Apa buka pintunya tuh bikin sampai bunyi kencang gitu loh. Tapi kalau saya perhatikan ini ulahnya anak kecil. Cuma anak kecil ini nomaden, bukan tempat tinggal ini. Nomaden, kayak misalnya anak kecil main ke rumah tetangga gitu ya. Ini siapa sih yang bikin? Jadi menarik dulu dia. Nah menarik karena mereka kan juga sama kayak kita. Contohnya kalau kita punya anak kecil main rumah tetangga gitu kan, dia ngambil barang. Aduh barangnya kemana ya? Bisa gitu. Karena dia sudah, yang anak kecilnya bukan tinggal di sini. Yang tinggal di sini kalau kita lihat versinya anak tuh umur 12 tahun. Kalau ini anak umur 5 tahunan yang gangguin. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelas kok itu. Kalau kita masuk rumah maka mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tutup pintunya. Kalau habis maghrib ditutup pintunya.
Nah, terus yang kedua, kalau ada yang ganggu, diajak ngomong. Dia ngerti bahasa kita kan. Tolong jangan ganggu ya, saya tinggal di sini, saya begini. Dia ngerti, diajak ngomong. Setelah dia masih ganggu juga, berisik, dakdok, gumbrang, atau misalnya malamnya dilihatinnya enggak. Nah, itu udah mengganggu, itu udah lain. Maka kita panggil ahlinya. Yaitu ahlinya tadi membuat syariat untuk agar makhluk gaib itu hilang. Selain teropong tentang sosok tak kasat mata di rumah Bilar, ahli Feng Shui pun punya pendapat tersendiri mengenai tata letak rumah baru Bilar. Benarkah ada yang tak sesuai atau dengan kata lain ada hal yang menimbulkan energi tak baik bagi sang aktor? Benarkah posisi tempat tidur yang seperti dipotong oleh pintu menuju kamar mandi mampu mendatangkan stres berkepanjangan bagi Rizky Bilar? Namun sekalipun ada energi negatif yang menghampiri, benarkah pula kediaman baru Bilar itu justru bisa mendatangkan semakin banyak pundi-pundi bagi pria multitalenta tersebut? Nah, kita lihat di sini. Kamar tidurnya Bilar ini ada di garis ke-6, ada teman, duduk dengan teman. Berarti akan kemudian di sini dia ngomong ini heksagramnya kita ngomong 57. Heksagram 57 namanya itu adalah julukannya adalah kapal dapat angin. Ya, kapal dapat angin. Secara umum kamar tidurnya ini kan adalah kelinci. Kelinci ini clash dengan dengan ayam. Jadi saya bisa ngomong kamar tidurnya Mas Bilar ini tidak bagus. Kalau kita lihat dari I Ching di sini, dia di kamar ini mendapatkan stres, pressure. Nah, kalau kita ngelihat juga dari videonya, ini satu ada yang terjadi kesalahan. Mungkin kita lihat lagi lebih detail. Kalau memang ada ininya. Kita lihat lagi. Itu salah satu, belum posisi ranjangnya, tapi yang ketahuan itu adalah di daerah toilet dan ranjangnya kita ngomong itu saksi atau energi jelek yang memotong ranjang. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, karena nih Bilal ini kita ngomong duduknya di kuda, kita lihat di sini kuda, ini adalah secara uang ini akan ada bagus, tapi di rumah ini energi jeleknya adalah sickness. Hati-hati jadi buat Bilar. Kalau dia terlalu capek dia bisa sickness, kemudian ada yang annoying gitu loh. Jadi kita ngomong ada backstabber. Jadi untuk Bilal kalau di rumah ini secara uang dia tidak masalah, akan dapat hal yang bagus gitu loh, terutama dari seni. Tapi hati-hati gitu loh, jangan sampai ada pengkhianat atau musuh dalam selimut, dan harus jaga kesehatan. Tapi overall kalau kita ngelihat dari I Ching, rumah Bilal ini cukup bagus, duitnya ada, nggak peduli mau aturan Feng Shui-nya salah apa enggak, tapi secara umum gitu loh, dia membalik lagi heksagram 64. Heksagram 64 itu kita ngomong adalah kembali ke awal atau selesai. Artinya apa? Bisa aja rumah ini adalah rumahnya Bilal, atau di sini adalah mulai startnya Bilal untuk naik lebih jauh lagi, atau juga dia bisa lebih jatuh. Rumah baru Bilar yang mewah disinyalir mempunyai energi positif dan negatif, tergantung bagaimana Bilar mampu memposisikannya. Bahagia mampu membeli rumah berharga miliaran, seperti apa reaksi Bilar kala hunian mewahnya dituding hasil gimmick? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Menggapai kesuksesan memang tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan yang jadi penghalang untuk mendapatkan kesuksesan. Rizky Bilar pun berjuang keras untuk meraih sukses, tapi ketika kesuksesan tersebut ada di genggaman Bilar, ternyata ada segelintir orang yang bereaksi negatif. Dalam sebuah postingan yang diunggah Bilar di media sosialnya, ada yang menuding bahwa rumah baru nan mewah yang berhasil dibeli Bilar adalah hasil gimmick.
Gerah sekaligus kesal dengan komentar haters. Bilar pun membalasnya dengan kata-kata menohol. Saya juga pun ngerasa saya juga mengakuin kok kalau Lesti, saya dengan ketemu Lesti ngebuat karir saya lebih bagus. Tapi Lesti juga begitu, kita sama-sama kok saling menompleng. Sebenarnya sama-sama menguntungkan buat sama pihak gitu loh. Dari Bilar juga menguntungkan, dari Lesti juga menguntungkan. Di sini nggak ada yang panjat sama sekali, emang nggak ada gimmick sama sekali. Makanya kan saya bilang, saya pun juga nggak kenal Lesti gitu loh. Kalau masalah tahu, yes, kita tahu Lesti, siapa sih yang nggak tahu Lesti gitu kan ibarat kata. Cuma emang kalau mengenal, ya aku belum kenal Lesti. Makanya aku bilang, kita nggak ada gimmick sama sekali. Dan emang Bilar ini sama Lesti juga kedekatannya mengalir gitu aja sih. Kerja keras sih anaknya. Emang dia tuh kalau nggak mungkin didikan orang tuanya ya. Yang saya lihat dari kakaknya dia, abangnya dia pun saya kenal, Bobby. Itu saya juga kenal main. Ya emang dasarnya mereka tuh sekeluarga emang kerja keras apapun demi menaikkan derajat keluarganya. Mungkin banyak orang menganggap 2020 ini sangat pelik sekali ya, banyak kesulitan yang orang banyak alami. Tapi bagi saya sendiri, saat ini di tahun 2020 ini saya termasuk satu dari sekian orang yang sangat beruntung sekali gitu, di mana saya mendapatkan banyak keberkahan, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sampai akhirnya saya mulai mencapai titik yang luar biasa sekali. Pemirsa Intens Investigasi, tak ada yang instan di dunia ini. Jika ingin sukses, maka bekerja keraslah. Perjumpaan Bilar dan Lesti merupakan salah satu bagian dari sebuah kerja keras yang tak terduga. Semua memang serba kebetulan, yang bagi Bilar dan Lesti adalah settingan dari Yang Kuasa untuk masa depan keduanya yang semakin cerah. Ya, skenario Allah menjadikan kisah hidup Bilar dan Lesti tak hanya berwarna, tapi juga penuh cerita-cerita mengejutkan. Dibilang numpang tenar, seperti yang saya bilang tadi, itu segala ada juga yang bilang settingan gitu kan. Ya itu saya bilang itu skenario Allah, itu settingan Allah buat kita. Gak ada memanfaatkan momen ini, semua sudah ditakdirkan sama Allah. Ya udah kita mengalir aja gitu, disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih gitu. Ini mungkin mereka bilang juga selalu jawab, si Bilar sama si Dedi ini settingan yang Maha Kuasa, kata dia bilang kan. Karena kita ketemu nggak disengaja gitu, karena pure ditemuin di satu acara gitu kan. Kalau emang masalah rating gitu-gitu, itu mah biar mereka aja lah, karena netizen tuh bebas ngomong biasanya. Yang ngejalanin kan kita. Dirancang Yang Kuasa, karir Bilar dan Lesti melejit bak roket. Lantas seperti apa kebahagiaan Bilar kala kembali mendapat penghargaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Mungkin menjadi tahun yang merugi bagi sekian banyak orang, namun tidak demikian bagi Rizky Bilar. Di tahun penuh bencana tak terduga, Dewi Fortuna justru berpihak pada sang aktor. Berawal dari pernikahan Dinda Hau, Bilar kemudian dijodoh-jodohkan dengan Lesti yang kemudian membuat karirnya makin melejit hingga sejumlah penghargaan disabetnya. Baru-baru ini, aktor tampan yang punya hubungan spesial dengan Lesti itu kembali membawa pulang penghargaan, yakni piala dari ajang SCTV Awards sebagai artis paling sosmed. Berbusana pinky dengan menenteng piala kebanggaan, benarkah kemenangan Bilar juga dipantau Lesti?
Waduh, alhamdulillah sekali. Dari 2 nominasi saya dikasih kesempatan oleh SCTV atau oleh pemirsa di rumah untuk memenangkan SCTV Award Artis Paling Sosmed. Ya, luar biasa sekali ini, terima kasih sekali. Ini nggak lepas dari dukungan para fans saya yang, waduh, jari jemarinya itu cepat banget tuh untuk nge-like. Seperti Belovers, Leslar Lovers yang sangat militan dan selalu mendukung saya, selalu melakukan yang terbaik buat saya. Ini pertama kali saya kasih kesempatan untuk dapat nominasi dan alhamdulillah memenangkan satu penghargaan dan saya bersyukur sekali untuk itu. Dede, wah sepertinya tadi kita sempat bertukar kabar. Dede sempat nonton dan belum sempat cek handphone, tapi sebelumnya dia sempat kirim video bahwa dia sedang nonton saat ini dan saat penghargaan ini saya yakin dia pasti juga nonton. Saya ingin kelihatan lebih eye-catching gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai pinky gini, tapi ya tetap harus tidak menghilangkan sosok maskulin dalam diri saya. Waduh. Sebagai temannya ya pasti senang ya gitu loh, karena kan kita sama-sama bareng gitu, sering main bola bareng gitu. Terus kalau ada teman yang berprestasi ya pasti kita senang lah, bangga lah gitu. Semoga karirnya ke depannya lebih maju, semoga rezekinya makin lancar, umur yang panjang, semoga bisa berprestasi lagi dan membanggakan buat keluarganya dan teman-temannya. Pemirsa Intens Investigasi, kurang lebih 4 bulan telah berlalu semenjak nama Bilar mengisi hari-hari netizen tanah air. Sejak saat itu pula, satu persatu penghargaan diboyong Rizky Bilar menuju istana mewahnya. Sebagai pemuda yang merintis karir dari nol, jelas penghargaan demi penghargaan tersebut tak membuat dirinya puas. Masih mengejar sejumlah prestasi di masa mendatang, benarkah Bilar pun telah siapkan lemari khusus tak hanya untuk menampung piala yang telah diperoleh, tetapi juga untuk sejumlah penghargaan yang diyakini akan ia raih di tahun-tahun mendatang. Iya, saya kebetulan sudah banyak lemari es di rumah saya dan kayak lemari es nggak cocok untuk piala kayaknya. Ya mungkin nanti saya bakal beli lemari, insya Allah lemari kayu gitu ya atau lemari kaca. Dengan satu piala ini tidak membuat saya berpuas diri. Saya berharap ini menjadi piala atau pancingan piala-piala yang akan datang lagi untuk saya gitu dan semoga dengan penghargaan ini membuat saya terus belajar, terus menggali potensi diri saya dan insya Allah tahun depan akan banjir piala lagi, amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.